Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bertemu saya dengan Pak Dekolik alias Begandrung. Pemirsa, pada kesempatan ini saya berada di pinggir jalan sambil ngelapak. Ini dengan istilah ngelabeng, ngelapak bengi. Ini sahabat-sahabat karib saya yang lagi berjualan barang-barang antik. Pemirsa, saya sengaja membuat YouTube di pinggir jalan biar ada sensasi yang berbeda dari YouTube saya sebelumnya. Gitu pemirsa. Pemirsa, di samping saya ini ada Gus Wahyu, ini seorang ustadz juga seorang pendakwah, ada Mas Hari. Ini adalah anak dari guru saya namanya Mbah Tris, dan ada sahabat-sahabat lainnya yang lagi nongkrong malam di pinggir jalan guna mencari nafkah sambil bersilaturahmi, bertemu teman-teman sambil ngobrol malam. Begitu. Pemirsa, walaupun ini lagi rapat, saya ingin membuat YouTube yang berbeda. Kali ini saya ingin berkisah, yaitu kisah persahabatan antara orang yang bernama Marzuki dan Mbah Mat Sa'i ya. Jadi Mbah Mat Sa'i dan Marzuki adalah seorang sahabat yang kental, di mana punya cerita yang luar biasa yang patut saya gunakan sebagai YouTube. Jadi dikenal dengan Kiai Marzuki dan Kiai Mat Sa'i ya. Dia seorang sahabat yang lama, dari muda, dari di pondok pesantren sampai tua, sehingga pada saat itu mereka melakukan ibadah haji bersama-sama. Karena pada saat itu masih belum ada pesawat yang sampai ke Mekah atau kapal-kapal besar. Dia berdua melakukan ibadah haji dengan menggunakan kapal nelayan ya. Jadi kapal kecil atau disebut perahu kecil menuju ke Mekah untuk beribadah haji. Jadi Mbah Mat Sa'i dan Mbah Yai Marzuki berangkat dari Blitar menuju Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Mas Bayu, untuk ibadah haji dengan menggunakan perahu getek. Jadi secara rasional kita sulit itu dirasa. Kalau sekarang aja kita naik perahu besar itu butuh kompas, butuh situasi yang tenang. Itu menggunakan perahu getek menuju ke Mekah tanpa kompas, karena waktu itu belum membawa kompas. Bisa sampai ke Mekah, dan dia hanya berbekal apa? Karak. Jadi berbekal karak berapa puluh kilo. Kalau dia kelaparan, dia dikasih air laut. Setelah dia sudah empuk ya, istilah empuk, baru dimakan. Yang pada akhirnya Mbah Marzuki dan Mbah Mat Sa'i sampai ke Mekah. Itu berapa bulan? Hampir setengah tahun ya. Hampir setengah tahun. Ini Alkisah. Ini secara kebetulan saja Mbah Marzuki itu kakek saya. Dan Mat Sa'i ini kakek teman saya, sahabat saya. Bukan karena kakek saya bagaikan saya gunakan untuk YouTube, karena ini kisah persahabatan yang luar biasa, dan persahabatan yang ke arah sesuatu yang positif. Karena berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan keyakinan. Nah, pada saat itu Alkisah pemirsa, mereka berdua bisa sampai ke Mekah. Setelah haji sampai di Mekah, dia berhasil menunaikan ibadah haji. Akhirnya mereka berdua pulang lagi menuju ke Jawa ini. Nah, itu dengan naik perahu
kecil, perahu getek yang digayuh dengan apa itu istilahnya? Dan digayuh, jadi sesampainya di tengah jalan pemirsa, pada saat itu Mbah Kyai Matsangi mengatakan kepada Mbah Kaji Marzuki, Ki Marzuki tolong nanti ini barang saya ini disampaikan kepada anak cucu saya. Dia memberikan sebuah kopiah dan batu yang berasal dari Mekah. Ya, pada saat dikasihkan Mbah Kyai Marzuki, yang gitu. Dipikir ada apa? Ternyata setelah ditengok Mbah Kyai Matsangi sudah meninggal dunia di tengah laut. Nah, jadi di tengah laut yang namanya Marzuki, Mbah Kyai Marzuki sendirian. Tapi ya Mbah Kyai Marzuki juga tidak merasa susah karena itu adalah cita-cita sahabatnya bahwa dia ingin mati di Mekah. Dia ingin mati fisabilillah, begitu ya. Jadi mati di jalan Allah, akhirnya mati di tengah laut. Akhirnya dibuanglah jasad Matsangi di laut. Jadi Mbah Marzuki tidak susah waktu membuang karena itu memang cita-citanya. Tapi yang susah dia harus pulang sendirian menggayuh perahu sampai di Jawa. Begitu pemirsa, ini kisah yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan adanya Tuhan bahwa kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh, walaupun kita hanya pakai perahu nelayan yang kecil, kita bisa sampai ke Mekah. Tapi dengan rasio seperti itu, saya yakin Mbah Kyai Marzuki dan Matsangi bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Kalau orang biasa mungkin belum sampai di tempatnya dia sudah kelem atau nyampe ke tempat lain. Begitu pemirsa ya. Kisah ini sungguh bisa kita jadikan contoh persahabatan yang luar biasa dalam hal yang positif, naik haji berdua dengan tekad, dengan niat, bahwa kalau kita punya tekad dan niat, insya Allah Tuhan yang memberi jalan. Itu sebuah kisah yang patut saya gunakan sebagai YouTube, sebagai edukasi, bukan memamerkan sesuatu, tapi ini bisa untuk pembelajaran. Bahwa niat baik apapun ini bisa terlaksana karena Allah. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Begitu pemirsa, kisah dari Mbah Matsangi dan Mbah Kyai Marzuki ketika melakukan ibadah haji. Pemirsa, ini cerita ini saya dapat dari cerita turun-temurun, walaupun pada waktu itu Mbah Kyai Marzuki menceritakan pada keluarga bahwa Mbah Matsangi sudah sakit mulai dari di Mekah agar supaya keluarga tidak berpikir yang enggak. Tapi sebetulnya Mbah Kyai Matsangi memang berdoa ingin mati dalam perjalanan ibadah haji tersebut. Ini adalah contoh orang-orang yang punya keyakinan yang tinggi dalam melaksanakan agama. Dia ingin mati fisabilillah, jadi yang benar-benar mati syahid. Dan yang satunya juga ingin menyampaikan amanah dengan baik, jadi membawa sebuah kopiah, membawa batu untuk disampaikan anak cucu dari Mbah Kyai Matsangi. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, yaitu Pak Dekolik dan Bu Gandrung, agar Pak Dekolik selalu bisa memberikan sesuatu yang edukatif, seperti cerita-cerita persahabatan dari Mbah Matsangi dan Kyai Marzuki tadi.
tapi persahabatan yang menuju ke arah positif, kebenaran, keyakinan, sehingga ini sebuah contoh tekad dan kemauan yang keras, walaupun dengan perahu getek yang sekarang mungkin mustahil, tapi ternyata mereka berhasil naik haji dengan naik perahu getek tadi. Jadi kalau sekarang katanya persahabatan bagaikan kepompong itu ada benarnya, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan menjadi sebuah yang indah, sesuatu yang sangat indah. Jadi itulah sekelumit kisah dari Kiai Marduki dan Mbah Masai yang patut saya buat konten ini sebagai edukasi. Tidak lupa, saya selalu berpesan, mari kita terus membuat perubahan dari bawah. Kita bekerja keras terus, penuh inovasi dengan seperti teman-teman saya ini. Walaupun malam mereka berjualan di pinggir jalan, sambil bertukar pikiran dengan teman-teman, barangkali menambah ilmu, nambah wawasan. Juga pesan politiknya, pilihlah pemimpin yang jujur, yang amanah, yang dapat dipercaya. Jangan memilih pemimpin yang money politik. Kalau ada yang money politik, terima uangnya dan jangan dipilih. Wassalam, dan saya Mpu Gandhi.